Beberapa tahun kemudian, istana tampak sedang sibuk. Dayang dan pelayan membersihkan aula, meletakkan tikar-tikar sesuai tingkatan. Istana akan menggelar ujian sarjana. Dayang dapur istana juga sibuk menyiapkan semua hidangan. Benar-benar pesta yang megah dan besar. Tapi ada sedikit insiden. Para dayang bingung karena kehilangan sebuah payung merah dan kotak. Lalu beberapa buah yang ada di meja juga lenyap. Bahkan ada baju yang hilang juga. Kasim Hyung Sun berdiri di depan kamar putra mahkota dan berkata, "Yang mulia putra mahkota, sudah waktunya. Kita sudah banyak mengulur waktu. Tolong segera berpakaian." Karena tidak ada jawaban, Kasim masuk dan syok. Putra mahkota menghilang. Ia langsung lari keluar mencari putra mahkota. Semua benda-benda yang menghilang itu ada di sebuah gudang. Putra mahkota Hawon membuka jubah resminya dan mengganti baju menjadi bangsawan biasa. Ia melihat peta dan memutuskan kemana ia akan lari. Dua buah tandu berhenti di depan istana Gyeongbuk. "Yeonwoo, kenapa kau belum keluar?" Nyonya Heo membuka jendela tandu. Putrinya masih asyik membaca. "Apa kau benar-benar tidak pusing? Cepat. Kalau tidak kau tidak bisa melihat kakakmu." Yeonwoo keluar dari tandu dibantu oleh Seol pelayannya. Dia memang gadis yang cantik dan bersinar. Yeonwoo memandang istana dengan terpesona. Di dalam, para sarjana muda duduk sesuai barisannya. Nyonya Heo dan Yeonwoo bergegas masuk. Keduanya terlambat. Untung raja belum datang. Nyonya Heo dan Yeonwoo tersenyum pada Heo Yom. Yom tersenyum pada ibu dan adiknya. Yom juga menoleh ke baris di seberang dan tersenyum pada Won, temannya. Kasim Hyung Sun mengumpulkan penjaga dan meminta mereka mencari putra mahkota. Dia masih di sini sejam yang lalu. Jadi dia pasti masih ada di istana. Hyung Sun pusing. Jika Baginda tahu, kita semua akan dihukum berat. Cepat cari dia. Raja Seongju memasuki aula. Semua berlutut menghormat. Yeonwoo bersama ibunya juga berlutut. Seekor kupu-kupu kuning tiba-tiba melayang turun dari langit mendekati Yeonwoo. Yeonwoo seperti terhipnotis dan mengikuti kupu-kupu itu. Putra mahkota berjalan keluar dan merasakan panas matahari. "Aku tidak bisa membiarkan kulitku terbakar," katanya. Putra mahkota Hawon membuka payung dan tersenyum lebar. Ia jalan pergi sambil membawa payung merah. Para sarjana menerima penghargaan. Lulusan terbaik sarjana sastra, Heo Yom, dan lulusan terbaik sarjana militer Kim Chae-won. Majulah. Posisi kedua, Kim Semin, dan posisi ketiga Yim Byung-uke. Maju ke depan. Nyonya Heo tampak bangga. Ia bicara pada Yeonwoo. "Lihat ayahmu, dia terlihat bahagia. Apa kau lihat bibir ayahmu yang turun? Itu adalah cara ayahmu menahan ketawa karena senang." Nyonya Heo heran kenapa Yeonwoo tidak menjawab. Ia menoleh dan terkejut. Yeonwoo menghilang. Yeonwoo berjalan mengikuti kupu-kupu yang terbang tepat ke arah di mana putra mahkota berada. Yeonwoo tidak melihat putra mahkota yang berusaha lari melompati dinding dengan menggunakan tangga. Putra mahkota Hawon tertegun melihat Yeonwoo dan sepertinya langsung menyukainya. Akhirnya Yeonwoo melihat putra mahkota Hawon dan terkejut. Seketika ia kehilangan keseimbangan dan jatuh menimpa Yeonwoo. Payung merah itu jatuh melayang menutupi keduanya. Yeonwoo dan putra mahkota Hawon tertegun lalu sadar dan cepat-cepat berdiri. Keduanya tampak canggung. Putra mahkota Hawon bertanya melihat baju yang kau kenakan. "Sepertinya kau bukan pelayan istana. Kenapa kau di istana?" Yeonwoo balik bertanya. "Lalu, mengapa kau memanjat tembok?" Hawon menunjukkan ekspresi tidak percaya dan berkata, "Hanya aku yang bisa mengajukan pertanyaan. Cepat jawab aku. Apa kau benar-benar tidak tahu kalau melanggar aturan istana adalah kejahatan besar?" Yeonwoo membela diri. "Aku kesini untuk mengikuti upacara kakakku sebagai sarjana sastra terbaik. Percaya atau tidak terserah padamu. Tapi aku tidak bisa melihat orang yang mencuri dari istana. Aku akan memanggil penjaga istana sekarang." Putra mahkota Hawon melihat tasnya yang penuh barang dan kenyataan ia akan lari dengan melompat tembok. Memang mencurigakan. Putra mahkota menjawab, "Aku juga datang untuk melihat Hyung Nimku menjadi sarjana terbaik. Bukan. Aku melihat kakak mendapatkan gelar sarjana militer terbaik." Yeonwoo tidak percaya dan berteriak memanggil penjaga. Putra mahkota Hawon panik dan langsung membungkam mulut Yeonwoo. Keduanya sempat sembunyi di bawah jembatan istana karena pengawal istana lewat.
Putra mahkota Hawon dan Yeonwoo sampai di sebuah paviliun. Ia menyalahkan Yeonwoo. Kalau bukan karena kau, aku tidak akan selelah ini. Yeonwoo kesal. Kenapa kau tidak menggunakan bahasa resmi padaku? Putra mahkota Hawon menjawab, kau lebih muda dariku. Tentu saja aku tidak memakai bahasa resmi. Yeonwoo heran. Bagaimana kau tahu kalau aku lebih muda darimu? Tuan muda, berapa usiamu? Dikurangi 2 tahun dari usiamu. Jawab putra mahkota. Mereka masih meributkan tentang umur mereka. Yeonwoo hendak berjalan pergi. Putra mahkota Hawon menahannya dan bertanya, kau mau kemana? Yeonwoo mengatakan ia akan memanggil penjaga istana. Putra mahkota Hawon berkata kalau ia bukan pencuri. Aku di sini untuk melihat kakakku menjadi sarjana militer terbaik. Yeonwoo sedikit kesal dan bertanya, kenapa kau menyalahkan yang lain saat mulutmu terbuka dan mengatakan kebohongan saat mulutmu tertutup? Sarjana militer terbaik adalah teman dekat kakakku. Dan aku tidak pernah dengar ia punya adik sebelumnya. Putra mahkota Hawon bingung mencari alasan. Dia gugup karena Yeonwoo ternyata gadis yang sangat pintar. Putra mahkota Hawon duduk dan bercerita, sebenarnya aku ingin menemui kakakku. Kakakku dan aku memiliki ayah yang sama. Tapi ibu kami berbeda. Tapi ia tetap baik padaku. Scene berganti ke masa lalu. Ratu dan Lady Park duduk bersama melihat putra mahkota Hawon dan pangeran yang Myung bermain. Lalu saat keduanya semakin besar, mereka berlatih pedang dan Yang Myung mengalahkan Hawon. Tapi langsung menunduk saat raja melihatnya. Raja tidak suka kalau Yang Myung lebih menonjol. Meskipun ia pintar sastra dan militer, dia tidak bisa ikut ujian negara. Meskipun ia berbakat, dia tidak bisa menjadi pejabat. Meskipun ia menghormati dan mencintai ayah, dia tidak bisa menerima kasih sayang ayah. Meskipun ia disayangi banyak orang, ia tidak bisa muncul di depan mereka. Dan juga, kakak hidup seperti ini karena aku. Putra mahkota Hawon berkata dia mungkin takut dimarah oleh ayah. Jadi kakak tidak datang menemuiku untuk beberapa lama. Jadi, aku benar-benar ingin pergi menemui kakak. Apa kau mengerti sekarang? Yeonwoo bertanya, kenapa kau menyalahkan dirimu sendiri? Tuan muda, kau menjadi anak pertama. Sementara kakakmu adalah anak tidak resmi. Itu bukan hal yang bisa kau pilih. Lalu, mengapa kau menyalahkan diri sendiri? Hawon menjawab, bukankah kau baru saja bilang kalau aku menyalahkan orang lain kapanpun aku membuka mulutku? Yeonwoo menjelaskan, seorang terhormat tidak boleh menyalahkan orang lain untuk semua kesalahan. Petani tidak boleh menyalahkan tanah kalau tidak subur dan pemusik tidak boleh menyalahkan alat musik. Masalahnya ada pada pemilik dan tidak tergantung pada objeknya. Jika Hyungnim-mu benar-benar menyayangimu, mungkin ia tidak akan menyalahkanmu. Jadi, Tuan muda, tidak ada gunanya menyalahkan diri sendiri. Kau juga tidak perlu menyalahkan orang lain. Yeonwoo mulai mengeluarkan semua pendapatnya. Ia bicara masalah politik dan sistem negara. Membuat Hawon melongo dan terheran-heran. Yeonwoo terus berpendapat sebenarnya, sistem yang membedakan anak sah dan tidak sah seharusnya diselesaikan oleh Yang Mulia. Jika sistem menghalangi bakat seseorang, dan bahkan memisahkan persahabatan antar saudara, maka bukankah seharusnya diperbaiki? Sejujurnya, ada banyak hal dalam hukum Joseon yang tidak masuk akal. Bangsawan dan budak adalah sama-sama manusia. Jadi mengapa bangsawan dan kaum rendahan dipisahkan? Ayahku selalu berkata kalau itu melanggar hukum jika wanita membaca terlalu banyak buku. Yeonwoo sadar sudah terlalu banyak bicara. Ia menutup mulutnya sendiri. Hawon protes. Jadi maksudmu, sistem politik Yang Mulia salah? Iya kan? Kali ini giliranku memanggil penjaga istana. Yeonwoo panik dan memohon. Ia menahan lengan Hawon dan menyuruh Hawon untuk pura-pura tidak mendengar apa yang kukatakan tadi. Hawon bertanya apakah Yeonwoo masih mencurigainya sebagai pencuri. Tentu saja masih. Bagaimana bisa Hawon memiliki barang-barang langka yang hanya diberikan sebagai upeti? Dari mana Hawon mendapatkannya? Hanya diberikan sebagai upeti. Tuan muda, bagaimana kau bisa dapat barang-barang itu? Hawon tidak ingin mengakui dirinya sebagai putra mahkota. Ia berdalih bahwa ia adalah pejabat Joseon. Nyonya Heo panik dan lapor ke penjaga kalau putrinya menghilang. Ia sudah pergi selama lebih dari 2 jam. Dia tidak pergi ke arah tandu.
Jadi dia pasti masih ada di dalam istana. Nyonya Heo melihat Yeonwoo berjalan bersama putra mahkota Hawon dari seberang. Ia langsung menghampiri anaknya. Yeonwoo masih ingin tahu. Katakan berapa gaji pejabat sampai kau mampu mendapatkan barang-barang berharga itu. Nyonya Heo memanggil Yeonwoo. Ia lega melihat Yeonwoo baik-baik saja. Penjaga langsung mendekati putra mahkota Hawon. Hawon mencegahnya menghormat atau memanggilnya yang mulia. Jangan katakan apapun. Tidak sepatah kata pun. Jika kau mengatakan sesuatu, aku akan menghukummu. Hawon berseru kepada Yeonwoo. Kau di sana. Aku sudah mengakui kesalahanku pada penjaga dan lapor sendiri. Apa kau puas sekarang? Semua barang yang kucuri ada di ruangan bulan perak. Kuantar kau ke sana. Hawon pergi dengan penjaga itu. Nyonya Heo tampak heran, tapi tidak mengatakan apapun. Yeonwoo akan masuk ke dalam tandu dan siap pulang. Seorang dayang istana berlari terengah-engah menahannya. Dayang itu mengulurkan surat yang ditulis di atas kain. Seseorang meminta saya memberikan ini kepada Anda. Yeonwoo bertanya dari siapa. Dayang menjawab dia berkata kalau Anda akan tahu jika saya mengatakan ini dari Tuan Muda Gedung Bulan Perak. Yeonwoo bertanya-tanya apa isinya. Sebelumnya, Hawon tampak sedang menulis di atas kain. Ia bicara sendiri. Meskipun banyak yang ingin kukatakan, tapi aku tidak bisa mengatakannya. Tapi semakin kupikir aku semakin kesal. Jadi aku hanya mengatakan ini padanya. Jika ia gadis pintar, ia akan mengerti apa artinya. Yeonwoo bertanya lagi pada Dayang. Apa ia tidak mengatakan sesuatu? Dayang meniru jawaban Hawon. Katakan padanya untuk hati-hati di jalan saat malam hari. Hanya itu katanya. Yeonwoo berpikir. Mengatakan padaku untuk hati-hati di jalan saat malam. Dia mungkin bukan orang jahat. Yeonwoo tersenyum lalu mereka pulang. Hawon mengenakan kembali jubah resminya dan menghadap raja. Ayahnya ingin tahu apa yang membuatnya tertarik di luar istana. Hawon mengaku hanya ingin menemui kakaknya, Pangeran Yang Myung, untuk berdiskusi. Raja memberitahu Hawon bahwa tempat di mana kau ingin berdiskusi adalah dengan para guru di belakangmu itu. Hawon malah membangkang dan berkata saya minta maaf. Saya tidak bisa belajar apa-apa lagi dari si Gangwon. Raja terkejut mendengarnya. Tapi Hawon melanjutkan bahwa ia tidak punya teman untuk berdebat. Tanpa debat bagaimana batasan bisa dilanggar? Tanpa pertanyaan yang membuat saya ragu. Bagaimana saya bisa menantang langit? Al-al yang mustahil di si Gangwon. Saya bisa mempelajarinya bersama kakak. Raja marah dan menyalahkan para pejabat dan guru. Bagaimana kalian bisa membuat putra mahkota seperti ini? Raja memecat semua guru dan mencari guru baru untuk Hawon. Raja memerintah agar Hawon belajar di kamarnya dan keluar setiap malam untuk merenung. Juga, dia tidak bisa pergi ke makam istana.